Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore sahabat pasar dimanapun Anda berada. Lagi-lagi kembali bersama saya Irsyad Halomon Siregar yang selalu setia menemani suasana hangat Anda di malam hari nanti, di malam minggu, dengan ragam informasi seputar perkembangan pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Inilah informasi yang kami rangkum yang menjadi sebuah jendela informasi dalam satu kabar, yaitu kabar sahabat pasar. Nah, berkali-kali kami sampaikan bahwa di dalam video ini tentunya kami selalu menyebutkan ataupun membahas masalah tentang daya beli, kemudian apa sih manfaatnya. Ini saya sebutkan ya dikarenakan saya sebagai seorang pedagang juga semua merasakan hal yang sama. Nah, kemudian ketika saya melakukan sebuah perbandingan, tentunya hasil daripada suatu perbandingan itu tentunya akan membuat kita berpikir secara positif, kemudian melakukan introspeksi diri, apa sih sebenarnya yang berkurang dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari itu, tentunya dengan berjualan, apakah dengan cara pelayanan, kemudian dengan harga yang berbeda. Kemudian semua itu dapat kita simpulkan untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya jualan itu atau omset ataupun hasil daripada apa yang kita jual itu mengalami penghasilan yang maksimal atau yang dapat memuaskan pribadi kita ataupun individu masing-masing. Nah, tentunya kembali lagi di hari Sabtu ini, seperti biasa saya lihat pasar ini, menurut penilaian saya banyak juga yang berpendapat bahwa informasi yang saya gali dari beberapa pedagang di pasar ini, bahwa daya beli kita itu masih tetap belum ada mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian banyak juga para pedagang-pedagang UKM ataupun pedagang-pedagang yang ada di pasar induk ini, begitu juga yang di pasar tradisional mengalami sepi pembeli, sepi pengunjung. Kemudian semuanya itu tentu merujuk pada ekonomi kita yang saat ini yang belum begitu membaik. Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Sagala atau Dua Saudara, hari ini di Dua Saudara ini untuk kiriman siang tidak masuk. Terbiasa kalau hari Jumat, Sabtu sampai hari Minggu, kiriman yang siang itu tidak masuk, tetapi yang kiriman yang malam atau sore hari nanti akan dapat kiriman. Kemudian yang untuk ada hari ini di Dua Saudara, ada selada, kemudian ada kol ungu, brokoli, kembang kol, dan yang paling terakhir itu nanti adalah jeruk limau. Nah, untuk informasi kembang kol ini di angka Rp20.000 sampai dengan tertinggi itu di angka Rp25.000. Nah, begitu juga dengan selada. Selada ini masih tetap bertahan, masih fantastis. Harga selada itu di angka Rp20.000 hingga mencapai Rp35.000. Kemudian menyusul brokoli. Untuk brokoli di angka Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Nah, untuk sawi putih ini mulai dari angka Rp5.000 hingga Rp8.000. Nah, untuk jeruk limau ini masih tetap bertahan, masih di angka Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Miss, coba di Nah, untuk informasi kacang panjang di Bang Udin masih tetap. Memang saya lihat beberapa hari ini kacang panjang yang masuk ke pasar induk itu banyak, melimpah, sehingga
itu dia lagi kembali lagi kepada pasokan kiriman dari petani. Kemudian kalau sayuran itu yang masuk banyak, terbiasa harganya juga akan ikut menurun, karena semua itu merujuk pada daya beli masyarakat kita saat ini ataupun pada hari itu juga. Makanya kadang-kadang di pasar induk itu tidak bisa kita pastikan bahwa misalkan di jam siang itu harganya 20.000, bisa jadi kalau untuk harga di sore hari nanti kalau memang kiriman banyak bisa menurun, kemudian kalau memang kirimannya sedikit itu nanti akan bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, untuk informasi kacang panjang tadi masih tetap bertahan di angka Rp8.000 sampai dengan Rp12.000 hingga Rp10.000. Tapi yang paling tertinggi itu di angka Rp10.000. Itu pun kacang panjang yang grass yang baru datang, dan kalau yang di angka Rp12.000 jarang-jarang, paling pembeliannya di bawah daripada 3 kilo, teman-teman. Kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Tiga Putra seperti biasa Tiga Putra ini untuk informasi terong Mustang hari ini di Tiga Putra di angka Rp12.000. Kemudian untuk oyong juga di angka yang sama Rp12.000. Begitu juga dengan pare juga di angka yang sama Rp12.000. Kemudian terong hijau panjang dan terong bulat atau terong lalap juga di angka yang sama Rp12.000. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, untuk terong Mustang yang nomor 2 itu di angka Rp10.000. Kemudian untuk pare nomor 2 Rp8.000. Kemudian kalau untuk oyong yang nomor 2 di angka Rp6.000. Nah, kemudian menyusul timun. Untuk informasi timun di Tiga Putra ada bervariasi. Kalau untuk pilihan itu dari angka Rp7.000 sampai dengan Rp8.000. Kemudian kalau untuk yang jenis bekukul, ini di angka Rp2.000 sampai dengan Rp3.000. Kemudian untuk yang karungan, harga karungan itu di angka Rp5.500. Nah, ternyata di Tiga Putra ini ada tamu. Nah, yang paling ujung lapaknya biasa di penampungan. Beliau ini juga pedagang timun di penampungan, terkadang timun, terong, ya. Termasuk pengusaha muda yang penuh dengan semangat. Oh. Nah, kemudian kalau untuk informasi wortel ini kita mendapatkan informasi dari CLY. Untuk informasi wortel itu mulai dari angka Rp3.000 sampai dengan Rp7.000. Untuk harga yang Rp3.000 itu adalah wortel yang ukuran kecil. Kemudian kalau yang 7 sampai dengan 8 itu wortel yang super pilihan, dia biasanya ukurannya yang besar. Kemudian untuk harga daun bawang itu di angka Rp10.000, untuk seledri di angka 20 hingga Rp25.000. Nah, dapat kami informasikan bahwa seledri ini mengalami kenaikan. Kemarin itu masih tetap di angka 15 beberapa hari yang lalu. Kemudian beberapa hari ini sudah 2 hari sudah mencapai 20 sampai dengan Rp25.000. Nah, lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Berliana. Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Berliana ini bahwa bawang merah hari ini mengalami kenaikan. Kemarin masih yang pilihan itu masih di angka 45. Nah, kemudian untuk hari ini kita mendapatkan informasi bahwa bawang merah itu mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000. Nah, kemudian kalau untuk yang campuran ini ada bervariasi. Kalau campuran kecil itu di angka 35 sampai dengan 38. Kemudian kalau untuk campuran yang ukuran besar itu di angka Rp40.000. Nah, kemudian bawang merah kupas, untuk bawang merah kupas ini di angka Rp38.000 hingga Rp40.000.
Nah, kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Master Labu. Untuk harga di Master Labu ini belum ada perubahan. Untuk harga kiloan itu di angka Rp7.000. Kemudian untuk harga bijian per buah itu tentunya ada dua macam. Kalau ukuran yang kecil itu di angka Rp2.000. Kemudian ukuran yang besar di angka Rp3.500 sampai dengan Rp4.000. Nah, untuk informasi labu acar atau labu kecil, untuk informasi labu kecil ini mulai dari angka Rp12.000 sampai dengan Rp15.000. Acar 15.000 acar. 15. Iya. Kalau labu siam? Bijiannya dari harga 2.000 sampai 4.000. Nah, kemudian menyusul informasi dari Berkah Jaya di Losgen nomor 21 sampai dengan 22. Untuk informasi jeruk pres hari ini di Berkah Jaya mulai dari angka Rp10.000 hingga Rp12.000. Lagi-lagi kita mendapatkan informasi lagi dari usaha dagang Sidaun. Seperti biasa untuk sawi cesim, alhamdulillah sudah mulai menurun. Kalau kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, untuk informasi kolian itu di angka Rp14.000. Kemudian kalau untuk yang bersihan, yang eceran itu di angka Rp15.000 hingga Rp17.000. Nah, untuk informasi pakcoy, informasi pakcoy ini mengalami kenaikan lagi. Kemarin masih dapat di angka Rp15.000. Kemudian hari ini kalau untuk yang bersihan itu di angka Rp17.000, berarti mengalami kenaikan di angka Rp2.000. Kemudian kalau untuk harga karungan atau kantongan itu di angka Rp15.000. Ngopi atuh. Informasi yang kita dapatkan lagi dari usaha dagang Haji Mukhtar Kusuma. Untuk informasi jagung hari ini di Pak Haji masih tetap bertahan di angka Rp8.000. Kemudian untuk informasi jagung putren di angka Rp15.000. Lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Haji Nasrul. Ji, ini informasi laja baraji. Laja udah murah, Bang. Berapa? 7.000 digusur. 7.000 jadi. Ya, jual aja, Bang. Jual aja ya, yang penting dapat duit ya. Ya, betul. Biar dapat untung 500 kali 10 ton sehari, alhamdulillah. Ya kan? Yang penting lancar. Itu aja sih sistem jualan itu begitu. Betul. Nah, kemudian kalau untuk kencur Kencur hari ini udah unlock, Pak. berapa? 35.000, yang tadinya 65, 60, sekarang 35 lah. 35. Betul. Jauh banget ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk kunyit Kunyit cepan. 10.000. Yang gede 10.000, yang supernya itu. Yang supernya 10.000. Betul. Nah, kalau untuk jahe Jahe kita masukin yang lokal-lokal aja, Bang. ya Murah. berapa? 14 dijual. 14 dijual ya. 14.000. Paling tinggi berapa, Bang? Paling tinggi 20.000. 20.000 ya. Nah, kemudian kalau untuk serai Serai hari ini kosong, gawat. Hari ini yang gede. Serai Bangkok hari ini dari bandarnya 7.000. Cernya 8.000. cuman dapat untung 1.000 ya. Betul. Nah, Lancar. yang penting lancar ya. Nah, kemudian kalau untuk ini nih bahan sayur asem nih. Tapi nggak pakai ikan asin ya. Betul. Bahan sayur asemnya gimana nih? Sayur asem 40 1 kiloan dapat 45. 40-45. Betul. Itu paket. Paket sekiloan. Paket ya. Tangkil 1 kilo, daun tangkil 1 kilo, sama asem 1 kilo. Sama asam 1. Itu nggak pakai ikan asin ya? Enggak pakai nasi. Nggak pakai nasi ya. Betul. Baik, abangku. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Sangat jelas sekali. Kemudian informasi ini tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Ya. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali lagi. Siap.
Nah, kemudian kita mendapatkan informasi lagi dari usaha dagang Haji Angga. Untuk informasi sawi putih di Haji Angga ini di angka Rp8.000. Itu yang bersih. Kemudian kalau untuk informasi harga kantongan itu di angka 5 sampai dengan Rp6.000. Nah, kemudian untuk informasi selada ini beberapa minggu ini sedang trending ya. Artinya selada ini sedang sedikit yang masuk pasar induk. Kemudian untuk informasi harganya ini di angka Rp35.000. Nah, kemudian di angka Rp35.000 ini sudah angka tertinggi. Tentunya harganya ini harga ecer. Nah, kemudian untuk informasi tomat di Los Penampungan, tentunya kalau tomat ini sedikit kami informasikan. Tomat itu sebenarnya semuanya tentunya yang pertama itu kembali kepada ukuran tomat. Kemudian dari ukuran itu baru kita masuk pada varietas tomat itu atau jenis tomatnya, baru semua akan berujung kepada kualitas tomat itu tersendiri. Nah, untuk ukuran yang kecil itu di angka Rp8.000 sampai dengan Rp10.000. Kemudian ada juga yang di angka Rp12.000. Nah, yang paling tertinggi itu yang ukuran besar itu di angka Rp17.000 hingga Rp15.000. Nah, berkali-kali kami meminformasikan bahwa semua harga itu tentu akan kembali kepada mutu, kualitas, dan varietas dan ukuran tomat itu tersendiri. Nah, kemudian informasi buncis di Los Penampungan di usaha dagang Mas Eli. Untuk informasi buncis di Mas Eli masih tetap bertahan di angka Rp15.000 sampai dengan Rp16.000. Untuk informasi kentang itu di angka Rp13.000, kemudian ada juga yang di angka Rp16.000, ada juga yang di angka Rp12.000. Nah, tentunya ini kalau untuk informasi kentang ini lagi-lagi kalau misalkan kita membeli kentang itu ke pasar induk, itu tentunya banyak variasi. Mulai dari ukuran, kemudian jenis kentang, tentunya semua harga kentang itu tidak akan sama. Mulai dari ukuran yang kecil, kemudian ukuran yang sedang, kemudian sampai ukuran yang besar. Nah, kemudian kalau untuk jenis kentang itu cuma hanya 2 dari yang kita ketahui. Kalau untuk kentang yang kuning itu biasanya dia lebih tinggi harganya, lebih mahal dibandingkan dengan kentang yang putih. Nah, kemudian yang paling populer itu terbiasa kalau untuk di pasaran yang disebut dengan kentang dieng. Nah, untuk informasi harganya tadi sudah saya sebutkan, mulai dari angka Rp12.000 hingga Rp16.000. Nah, menyusul bawang putih, karena kita tidak sempat tadi. Untuk informasi bawang putih cutting ini di angka Rp32.000. Kemudian untuk bawang putih bulat juga di angka Rp30.000. Menyusul bawang bombay di angka Rp28.000. Kemudian kalau untuk bawang putih kupas di angka Rp33.000 hingga Rp35.000. Nah, baiklah untuk penonton sahabat pasar dimanapun Anda berada, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Masih tetap bersama saya Irsan Halomuan Siregar dari Pusat Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali lagi.